Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita boleh melewati masa-masa pandemi virus corona setelah sekian bulan ini. Saya percaya kalau kita boleh ada saat ini bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang memelihara kita. Begitu kecilnya virus itu, kita tidak melihat, tapi mata Tuhan tajam melihat untuk menghindari akan virus itu daripada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan pujian dengan judul di sini adalah Bapakku Memelihara. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita melihat nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31b sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mari bersama-sama kita masuk
dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu memberkati ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan bintang di langit dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, kita sungguh mengagumi itu. Tetapi ketahuikah kita bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita melebihi daripada bintang dan alam semesta itu? Karena itu kita adalah gambar dan rupanya. Saya mengajak kita menaikkan besarnya Allahku. Ya Tuhan
membicarakan pengakuan iman rasuli dengan pengakuan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saya mengajak kita memasuki pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan keluarga, untuk kesehatan jemaat sekalian. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap pekerjaan, perekonomian keluarga, lepas keluarga, pendidikan anak-anak kita doakan kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus yang di semester baru ini untuk para siswa yang atau maupun mahasiswa yang memasuki semester baru, kiranya Tuhan menolong mereka di dalam pendidikan masa ini secara online maupun live streaming. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk berdoa, untuk sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kami mau berdoa kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan di Gracia, untuk setiap usaha pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Yesus menolong mereka. Untuk setiap kesehatan jemaat, Tuhan Yesus yang memelihara kesehatan mereka, jauhkan dari segala penyakit. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat untuk boleh tetap hidup sehat. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan jemaat, kiranya Engkau lancarkan setiap bisnis yang jemaatmu kerjakan maupun usaha yang mereka dikerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap pendidikan siswa-siswa maupun mahasiswa di Jemaat GKI Gracia. Tuhan Yesus menolong anak-anak sekolah minggu, remaja yang sekolah di semester baru ini maupun rekan-rekan pemuda yang memasuki semester baru kuliah online. Tuhan Yesus yang menolong dalam setiap pergumulan mereka kuliah online ini. Tuhan Yesus yang memberikan semangat, kekuatan bagi mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk segala fasilitas yang mereka gunakan, kiranya Tuhan cukupkan dan mampukan untuk boleh berlangsung dengan baik dan efisien. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami berdoa bersama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kondisi ini begitu sulit secara ekonomi, tetapi kalau kita dengan jujur mau mengakui di hadapan Tuhan betapa banyaknya berkat Tuhan yang kita terima. Berkat Tuhan tidak selalu berupa uang atau harta, tetapi berupa kesehatan, nafas hidup, karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita memberikan persembahan dengan mengangkat satu pujian, Bila Tofan Keras Melanda Hidupmu. Bila tofan keras
hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa majelis dan seluruh anggota pengurus komisi, setiap komisi yang ada di GKI Gracia akan disampaikan bahwa seluruh kepemimpinan dari majelis dan komisi masih berlanjut periode yang 2019-2020 berlanjut hingga 2020-2021. Hal ini dikarenakan oleh kondisi pandemik ini kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan majelis maupun pemilihan anggota komisi-komisi yang lain. Oleh karena itu, dengan keputusan yang telah diambil bahwa segala kepengurusan akan dilanjutkan majelis yang saat ini menjabat dan akan dilanjutkan hingga periode 2021. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk seluruh majelis dan pengurus komisi semuanya bersedia, tidak ada yang mundur. Kita bersyukur bahwa semuanya semangat melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi ini boleh tetap kuat, boleh tetap teguh, dan setiap pengurus dalam komisi maupun majelis boleh tetap bersedia dan bersatu hati melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi ini dengan berbagai cara yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Kita bersama-sama melayani Tuhan. Mari jemaat sekalian dan seluruh majelis anggota komisi yang menonton untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dan kuat kuasa daripada Tuhan untuk pelayanan yang akan dijalani selama 1 tahun ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini jemaat Tuhan, kami boleh sekali lagi bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, di mana majelis dan setiap pengurus komisi bersedia untuk melanjutkan masa pelayanan mereka selama 1 tahun lagi ke depan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan hati yang terbeban untuk melayani di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami bersyukur untuk setiap majelis dan pengurus komisi yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu di tengah-tengah setiap pelayanan mereka secara online maupun dalam bentuk setiap kegiatan yang dilakukan melalui program-program kerja jemaat. Tuhan Yesus yang kiranya menolong setiap jemaat kami, Tuhan yang menolong setiap pengurus-pengurus, Tuhan yang menolong majelis untuk melaksanakannya. Dan kami berharap Tuhan segala hal yang kami kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Jangan izinkan kami untuk sedikit pun mengambil bagian dari hormat kemuliaan Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami kerjakan ialah murni hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, kuduskan kami di tengah-tengah pelayanan kami, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan hanyalah untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bersama dan kami memohon pertolongan dan hikmat Tuhan untuk setiap pengurus dan majelis GKI Gracia periode 2020-2021. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang memimpin semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Firman hari ini bertemakan kebenaran yang memerdekakan. Kuasa firman Tuhan di dalam darah Kristus, dalam kuasanya membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ajaib kuasa
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan pada hari ini. Kami mau bersama-sama membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-Mu untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, dan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, pada tahun 1945 itu adalah tahun di mana bukan hanya Indonesia yang sedang berperang, berusaha untuk memerdekakan negara kita, tetapi banyak negara-negara di dunia pada kisaran tahun 1937 sampai 1947 sampai 1950 akhir, itu adalah negara-negara yang superpower, di mana negara-negara persekutuan itu berperang di daerah masing-masing dalam rangka berusaha memerdekakan atau berusaha untuk menaklukkan satu daerah. Yang paling terkenal selain di Indonesia, tahun 1945 kemerdekaan Indonesia sudah terjadi dari tahun 1940 sampai 1945 akhir satu perang yang begitu besar, di mana genosida terbesar itu terjadi sekitar dari 10 juta orang Yahudi, itu sepertiganya meninggal. Itu berarti kurang lebih sekitar 2,5 juta sampai 3 juta orang, di mana di dalamnya bukan hanya laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan orang-orang tua itu dibunuh di dalam rezim kekejamannya Adolf Hitler oleh Jerman Nazi. Apa alasan yang terjadi di tengah-tengah pembantaian yang begitu besar ketika orang-orang Yahudi dikumpulkan dan semua orang Jerman yang pada waktu itu berdarah murni, dikatakan darah murni, mereka itu didoktrin bahwa satu waktu kalian akan menyesal membiarkan Yahudi untuk hidup, bahwa mereka adalah para orang-orang yang akan menjajah negara-negara lain. Ini adalah salah satu bentuk paranoid atau ketakutan seorang pemimpin militer yang namanya Adolf Hitler itu, yang nantinya dia menjadi supreme leader atau pemimpin tertinggi Nazi pada waktu itu. Ketakutannya adalah bahwa satu waktu Jerman akan diberantas dan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang mereka punya kepintaran yang lebih hebat dibandingkan orang-orang Jerman. Pada waktu itu memang orang-orang Jerman memiliki jumlah penduduk jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang Yahudi. Sehingga oleh karena keinginan mereka untuk membantai orang Yahudi dimanapun mereka berada, Jerman Nazi melakukan sebuah gerakan yang sangat besar, berusaha menjajah. Pada waktu itu bukan hanya berurusan dengan satu negara. Dalam sejarahnya kurang lebih sekitar 4-5 negara besar itu berusaha ditaklukkan oleh Jerman Nazi. Bapak Ibu sekalian, di dalam peperangannya itu terjadi begitu banyak korban jiwa, begitu banyak darah harus tertumpah.
Oleh karena sebuah ketakutan, pada satu waktu di masa yang akan datang, kita akan terjajah, kita akan dihancurkan, kita akan dimusnahkan oleh orang-orang Yahudi. Itu di dalam pemikiran Adolf Hitler. Sehingga Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman, dia membuat sebuah catatan yang betul-betul mempengaruhi banyak pikiran-pikiran orang Jerman Nazi pada waktu itu, sampai-sampai Adolf Hitler pun terpengaruh bahwa ini adalah sebuah perkataan yang harus dibuktikan dengan aksi nyata. Pikiran itu mengenai pembantaian, mengenai itu terwujud dari sebuah gagasan atau dari sebuah tulisan Nietzsche, di mana semua orang Jerman akhirnya bersatu hati dan bersepikiran untuk bersama-sama mengumpulkan orang Yahudi dan mengumpulkannya di satu tempat, jadikan mereka budak sebelum mereka memperbudak kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarahnya, kita menonton film tahun 1945, itu banyak sekali film-film barat yang menceritakan bagaimana kejamnya Jerman Nazi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi dikumpulkan di dalam camp-camp atau di dalam barak-barak. Ini barak bukan rumah, tetapi barak itu adalah satu tempat kumpulnya anggota-anggota militer. Mereka, orang-orang Yahudi yang ditangkap, itu disuruh bekerja sebagai tenaga ekstra yang diperlakukan bukan untuk kerja dapat upah, tetapi bekerja sampai mati. Ini sama di tahun 1943, 1942 di Indonesia, waktu zamannya Jepang menjajah kita. Ada satu kerja paksa yang paling menyakitkan dibandingkan 350 tahun kurang lebih Belanda menjajah Indonesia, yaitu kerja paksa Romusha, gaya kerja paksa Jepang punya penjajahan di Indonesia. Itu sangat membuat orang-orang menderita. Orang yang tidak ikut hukum itu pasti mati. Orang yang ikut hukum saja masih belum tentu hidup, karena proses mereka harus bekerja itu sangat-sangat mengerikan. Bekerja untuk mati. Sehingga Bapak Ibu, istilah menggali kuburan sendiri sebenarnya adalah istilah yang nyata pada tahun 1940-an itu, di mana orang-orang bekerja untuk menggali kuburannya sendiri. Mereka membuat parit-parit supaya ketika tentara sekutu datang menyerang, mereka tidak hancur, Jerman tidak hancur. Tetapi pelurunya tidak mengenai mereka karena mengenai langsung di tanah. Mereka bikin parit-parit panjangnya bermil-mil, berkilo-kilometer di sepanjang, bukan hanya di Jerman. Mereka ekspansi itu sampai ke daerah-daerah yang mendekati Rusia dan daerah-daerah lainnya juga. Ini adalah satu invasi yang paling mengerikan yang pernah terjadi. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang jadi budak, mereka kehilangan setiap hak-haknya mereka. Ini menjadi permasalahan ketika bukan hanya 1-2 orang yang kehilangan hak, tetapi kurang lebih dari seluruh orang Yahudi. Tercatat dari 10 juta pada waktu itu 1/3-nya meninggal, sisanya yang tertangkap adalah para pekerja-pekerja atau para budak-budaknya orang Jerman. Ini menjadi satu keadaan yang mengerikan ketika begitu banyaknya. Kalau Bapak Ibu menonton salah satu film mengenai Jerman Nazi, begitu banyaknya orang kehilangan harapan hidup, itu terjadi di situ. Banyak lukisan-lukisan, banyak karya-karya budayawan-budayawan luar negeri yang mengatakan bahwa bagaimana mengerikannya Holocaust atau pembantaian yang terjadi oleh Jerman itu. Di mana anak-anak, keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya, mereka meringkuk saling memeluk dan disiram oleh minyak api. Itu bensin pada waktu itu. Dan mereka dibakar hidup-hidup. Mereka tidak bisa lari ditembak, berusaha menyerang ditembak, perempuan-perempuan dibunuh, anak-anak pun dibunuh. Tidak ada katanya merdeka di situ. Apakah betul orang Yahudi pada waktu itu punya satu rencana untuk menjajah? Ini menjadi satu pertanyaan selanjutnya ketika kita melihat di dalam jalanan sejarah ini. Ada yang namanya sebuah sikap ketakutan atau paranoid
yang justru keparanoidan seorang pemimpin yang begitu besar membuat begitu banyak nyawa harus melayang. Jemaat sekalian, ada banyak orang yang hari ini merasa paranoid. Mereka seolah-olah terjajah atas satu hal. Makanya tidak salah ada seorang filsuf yang pernah mengatakan manusia adalah budak atas satu hal minimal. Manusia itu pasti menjadi budak atas hal-hal tertentu di mana mereka merasa bebas, ternyata mereka adalah tetap budak terhadap satu hal itu. Itu adalah satu pernyataan yang sebenarnya sangat memutar pikiran kita. Benarkah manusia itu nyatanya adalah seorang budak terhadap sebuah sesuatu? Di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, di sini terjadi sebuah perasaan ragu bagaimana Yesus memang terkenal banyak pengikutnya. Tetapi apakah dia lupa bahwa kami ini bukanlah orang-orang yang dijajah. Maksud dari orang-orang Yahudi ini dijajah secara fisik. Bapak Ibu melihat dalam sejarah Alkitab, mereka ini di dalam kehidupan yang sebenarnya enak sekalipun di dalam imperium atau penjajahan orang-orang Romawi. Bagi kelompok-kelompok tertentu, penjajahan Romawi. Bagi kelompok Yahudi tertentu, penjajahan Romawi itu adalah hal yang baik. Kok bisa hal yang baik? Karena pada waktu itu orang-orang Romawi tidak semena-mena menghabisi orang-orang Yahudi atau menghabisi orang-orang jajahan di situ. Tetapi mereka memberikan fasilitas kalau kamu mau menyembah kaisar atau turut di dalam kepemimpinannya kaisar, kamu akan dianggap sebagai sama seperti orang Romawi mendapatkan fasilitas. Wah, itu adalah sebuah giuran yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Yahudi akhirnya mereka harus bayar pajak juga. Karena mereka dijajah oleh satu bangsa. Ada pemerintahannya, ada bupatinya. Mereka punya prajurit, para penjaga di tembok-tembok kota. Sehingga sebenarnya kedatangan Romawi tidak semena-mena membuat mereka sengsara sesengsara-sengsaranya. Tetapi bagi sebagian pihak ada yang diuntungkan. Siapakah pihak itu? Rata-rata pihak-pihak yang dulunya sebelum Imperium Romawi datang adalah orang-orang yang cukup punya duit. Mereka ya sudah artinya mendapatkan penjagaan tambahan. Tetapi ya mereka bayar pajak. Hitung-hitunglah bayar budak yang lain. Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini membuat mereka bingung bahwa kami tidak pernah dijajah, padahal mereka lupa. Dulu pernah dinubuatkan bahwa akan ada dari keturunan Daud yang akan membebaskan umat manusia. Ini adalah satu tradisi atau satu firman yang terus dibawa oleh orang-orang Yahudi, tetapi gambaran mereka adalah kemerdekaan secara fisik, yaitu adalah seorang kaisar yang lahir dari orang Yahudi, di mana ia akan mengalahkan dan mengusir orang-orang Romawi. Ini gambarannya. Akan tetapi Tuhan Yesus bicara bukan masalah kemerdekaan secara fisik. Kemerdekaan yang membebaskan atau kebenaran yang memerdekakan itu bukan bicara mengenai fisik. Ini bicara mengenai rohani kita. Sama seperti perkataan filsuf itu. Manusia adalah budak terhadap sebuah hal atau salah satu hal. Dalam hal ini Yesus sedang mau mengatakan manusia adalah budak atas dosa. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, ini adalah satu pergumulan yang terjadi sudah dari zaman Adam dan Hawa sampai seterusnya hingga di zaman Yesus, bahkan hingga kita hari ini masih terus berlanjut mengenai bagaimana dosa berusaha menaklukkan manusia satu demi satu di seluruh dunia, dan pada waktu ini pun sedang bekerja luar biasa. Bagaimana dosa betul-betul adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan, sampai-sampai ia harus mengutus anaknya yang tunggal karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tahu dari mana buktinya? Ketika di Taman Eden, ketika manusia seharusnya datang memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang mereka buat, dosa membuat mereka
lari daripada hadapan Tuhan, berusaha menjemujikan diri, berusaha menutupi hal-hal yang buruk menurut pandangan manusia. Padahal Tuhan menciptakan manusia, segalanya diakhiri dengan kata baik. Ini adalah satu tantangan yang menjadikan manusia itu sangat lemah dan sangat terbelenggu, seperti diikat seluruh tubuhnya dengan rantai besi yang menjeratnya terus ke dalam dasar laut yang begitu dalam, begitu mengikat dan begitu menghancurkan. Sampai-sampai manusia berusaha melakukan segala usahanya tetapi tidak bisa lepas. Karena rantai yang mengikat dia adalah besi yang sangat kuat, yaitu dosa. Sehingga di dalam perjalanannya mereka berusaha menahan dirinya, mereka sedang berusaha, ini kami tahu akan mati. Akan tetapi Bapak Ibu, perjalanan dosa itu tidak semengerikan orang diceburkan di tengah-tengah laut. Laut menghancurkan di dalam waktu yang seketika. Dosa pelan-pelan dia menggerogoti diri kita. Ia menggerogoti pikiran kita, menggerogoti hati kita. Sehingga apa yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, tidak lagi sesuai dengan Tuhan. Dia tidak langsung semena-mena membuat orang, tiba-tiba dia langsung jauh daripada Tuhan. Tidak. Perlahan dan dengan cara yang sangat halus. Sampai-sampai orang tidak sadar bahwa dirinya sedang diikat. Lehernya sedang dibelenggu. Jemaat sekalian, inilah yang menjadi pertanyaan mereka. Kami dijajah apa? Yesus mau mengatakan dengan kata-kata sederhana, kamu adalah hamba dosa. Kamu belum mengenal kasih. Engkau belum ditebus dan engkau belum mau datang menjadi muridku. Engkau masih menjadi hamba atas satu hal yang disebut dosa itu. Bagaimana mungkin? Kami keturunan Abraham, keturunan yang diberkati. Kami keturunan yang menjadi besar dan namanya akan masyhur di tengah bangsa-bangsa. Dan akan menjadi bangsa yang penuh berkat. Kami keturunan murni. Kami tidak bercampur dengan orang-orang pendosa pada waktu itu yang menyembah berhala. Kami ini masih baik. Ketika mereka sedang berusaha mengatakan itu di dalam hatinya. Di dalam hati mereka sedang mempertanyakan Yesus. Engkau ngomong apa sih Yesus? Kamu tahu apa? Kami ini merdeka. Kami ini tidak dijajah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus tahu semuanya itu. Sehingga ia mengatakan, aku berkata kepadamu, ayat 34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah satu pernyataan yang sama persis menggambarkan ketika ada seorang perempuan sundal mau dirajam batu. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus datang dan berkata kepada orang-orang banyak, siapakah di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa dalam kehidupan kalian? Ambil batu itu dan lemparlah perempuan itu sampai mati. Ada sebuah kesadaran yang menarik Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang berani melempar. Tidak ada. Padahal di waktu yang sama, kalau Yesus mau literal, mau lurus dengan kata-katanya, dia adalah pribadi satu-satu yang boleh mengambil batu dan melempar perempuan itu. Jelas dia tidak berdosa. Jelas dia adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Akan tetapi di sini yang menjadi indah, kebenaran yang memerdekakan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengambil diri sebagai manusia, yang datang oleh karena kasih-Nya begitu besar kepada kita, sehingga ia mau mengorbankan dirinya, sehingga perempuan yang layak dirajam batu itu pun, ia tidak mengambil batu dan melemparinya. Ia justru mengatakan pada perempuan itu, berdirilah, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan bukanlah kebenaran yang menghakimi, bukanlah kebenaran yang membuat kita hancur berkeping-keping sampai kita tidak punya kesempatan untuk menebus kesalahan kita. Tetapi kebenaran yang memerdekakan adalah hukuman dan kasih berjalan di waktu yang sama. Dan semua dosa kita telah ditanggung dan selesai di hadapan Tuhan.
Itu benar dan kita merdeka. Benar kenapa? Karena hukum tidak boleh, tidak bisa. Allah yang maha adil tidak mengadili dosa. Ia harus mengadili dosa, tetapi di waktu yang sama dia adalah Allah yang maha kasih. Sehingga dia harus mengasihi orang-orang yang sekalipun sudah berbuat dosa. Tidak ada jalan lain untuk menghapuskan dosa manusia selain mengirimkan anaknya yang tunggal. Kurban-kurban yang berusaha dilakukan itu terus menerus manusia mengatakan bahwa ini darah menggantikan darah, darah binatang menggantikan darah manusia. Belum cukup untuk memadamkan amarah Tuhan. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Kristus, kebenaran itu dan kasih itu datang di waktu yang sama. Aku datang menjadi domba yang dibawa kepada pembantaian, yang akan menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Jemaat sekalian, ini adalah satu sikap di mana kebenaran yang memerdekakan itu bukan hanya bicara mengenai kebenaran dia salah, dia benar. Kebenaran di dalam bahasa Inggris itu terbagi dalam beberapa hal. Truth. Kebenaran yang sejati itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dia tunggal, dia absolut, hanya itu satu-satunya. Yesus adalah truth. Dia adalah kebenaran yang sejati. Dan kebenaran itu memerdekakan orang-orang. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus sudah datang, ia sudah memerdekakan diri kita. Dari dosa, yes, kita sudah merdeka. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu bukan hanya masalah dosa yang terjadi, tetapi banyak sekali orang-orang hidup di tengah-tengah kemiskinan. Sehingga kemiskinan memaksa mereka untuk melakukan dosa lagi. Janganlah engkau mencuri, tetapi bagaimana aku bisa memberi makan keluargaku? Ia mencuri, ia menipu, ia melakukan hal-hal yang jahat. Di mata siapa jahat? Di mana Pak? Di mata manusia. Sehingga lahirlah sebuah penghakiman yang lahir di tengah-tengah manusia. Coba dia itu berjuang, bekerja lebih keras daripada orang lain, sehingga dia bisa memberikan nafkah kepada kehidupannya. Padahal orang yang berkata demikian adalah orang yang dari sononya udah kaya, Bapak Ibu. Orang yang berkata demikian adalah orang yang sudah menikmati hasil jerih payah, barangkali nenek moyang keturunan kedua, ketiga, keempat barangkali. Dia menikmati saja. Dia tidak mencari bagaimana nenek moyangnya yang pertama kali hanya mempunyai satu lahan. Di lahan itulah ia berusaha membuat pohon anggur, berusaha membuat kebun pohon ara. Dari hasil buahnya dia jual, dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ketika orang ini sudah menjadi tua, usahanya semakin besar, dia wariskan pada anaknya keturunan kedua. Anaknya keturunan kedua mengatakan, ini adalah warisan papaku, keluargaku, aku harus kerjakan lagi. Bekerja semakin kuat, semakin luar biasa. Keturunan ketiga dia katakan hal yang sama, ini adalah hasil dari kakek dan dari papaku, aku harus kerjakan. Masuk keturunan keempat, dia sudah mulai lupa. Wah, sudah kaya banget. Coba lihat itu orang-orang di luar sana. Coba aja dia bekerja dengan lebih kuat, lebih leluasa, lebih ini, lebih itu, lebih itu. Banyak orang dihakimi oleh karena kemiskinan. Padahal Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari kemiskinan diri kita di hadapan Tuhan, yang kita menutupi hal-hal yang memalukan. Kita merasa, aduh, ini bagian yang memalukan dari laki-laki dan perempuan. Ini kurang layak dilihat oleh Tuhan. Yesus Kristus tebus. Tetapi ketika penebusan itu sudah terjadi, masih banyak orang-orang yang sedang memperbudak orang-orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mau katakan, manusia itu selalu menjadi budak atas satu hal, selama tidak di dalam Kristus. Dan selama belum menjadi murid Kristus. Saya mau katakan ya, seringkali banyak orang yang berkata, saya ada di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Tapi adakah engkau sudah menjadi murid Kristus? Banyak orang yang mengatakan, saya sudah di dalam gedung gracia, di dalam gedung gracia, di dalam gedung gracia. Tetapi sudahkah engkau menjadi jemaat gracia? Itu gambaran yang sama. Ada banyak orang yang datang ke gedung,
Tapi apakah orang itu menjadi bagian dari pemilik gedung ini atau dari komunitas di dalam gedung ini? Seringkali tidak. Banyak orang yang mengatakan aku di dalam Kristus, tetapi adakah aku sudah menjadi murid Kristus? Tidak. Justru aku mengatakan, barangkali aku ada di dalam Kristus, tetapi aku masih dijajah oleh sebagian diriku yang lain. Manusia dijajah dengan banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Tadi contohnya kemiskinan. Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh saya tidak miskin. Ada orang yang begitu kaya, dia memiliki segala hal. Ia memiliki harta, ia memiliki wanita atau istri pasangannya, ia memiliki segala hal yang diinginkan manusia, tetapi merasa yang masih belum cukup. Ia menjadi hamba atas nafsunya. Manusia hamba atas segala sesuatu. Dengan demikian Bapak Ibu, masalah yang paling serius adalah yang Tuhan Yesus hadapi. Ada banyak orang yang mengatakan aku ini lebih superior. Keturunan Abraham, keturunan orang Yahudi, keturunan darah murni. Oh ini dari orang-orang Romawi. Oh ini dari orang-orang yang lain. Ketika Yesus memerdekakan di dalam nama Yesus, kita sedang membuat di dalam namaku masing-masing. Di dalam nama yang kaya. Di dalam nama yang berpengaruh. Di dalam nama yang lain-lain selain nama Kristus. Ini adalah sebuah penghujatan yang Tuhan Yesus katakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini sebuah pernyataan yang begitu keras. Bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini masih penuh dengan dosa. Sekalipun Yesus sudah mati untuk menebus kita. Apakah kasih Kristus, darah Kristus itu tidak cukup? Tidak. Bapak Ibu sekalian jangan lupa bahwa amanat agung disampaikan bukan hanya untuk Kristus. Amanat agung jadikanlah semua bangsa muridku. Diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya menjadi murid Kristus. Doa Bapa kami yang setiap minggu kita doakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Adalah firman Tuhan yang sama dari Alkitab. Di mana tulisan ini pun dikatakan. Persiapkanlah jalan bagi raja. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Supaya setiap orang yang menjadi murid Kristus berpartisipasi dalam kemerdekaan itu. Bukan kemerdekaan satu orang. Bukan seolah-olah kita itu, oh gara-gara Kristus akhirnya kita bebas dari segala masalah. Tidak. Kita semua berbagian di dalam perjalanan kemerdekaan sejati. Yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya kesempatan, kekuatan untuk lepas dari dosa. Akan tetapi, di waktu yang sama, dosa tidak berhenti berusaha menjajah kita. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh kondisi kita. Saya mau katakan hal-hal kemiskinan, sakit penyakit itu bisa menjadi hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Orang yang lapar, miskin, tidak punya uang, dia mau bekerja ditolak kiri kanan. Akhirnya dia mencuri. Kemudian orang-orang di luar sana menyalahkan karena kamu pencuri, dihakimi, dipukuli sampai masuk penjara. Istrinya di rumah menangis-nangis, anak-anaknya kelaparan dan menangis. Siapa yang salah? Sering kali dunia ini menyalahkan orang itu tidak bekerja, tidak belajar dengan baik. Bapak Ibu, Yesus tidak menghakimi demikian. Kepada perempuan sundal itu dia berkata, berdirilah. Artinya berdirilah apa? Bangkitlah. Ada sebuah uluran tangan Bapak Ibu. Ini yang sering kali dilupakan para murid Kristus. Sebuah perkataan cepat terucap dari mulut. Sebuah uluran tangan begitu berat. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak hal yang saat ini sebenarnya sedang menjajah kita. Sedang menjajah saudara-saudari kita. Sedang menjajah orang-orang di luar sana. Dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Tetapi ada kita mau menanggung sesama kita. Saya mau mengatakan dengan serius
bahwa kemiskinan adalah puncak di mana orang-orang melakukan dosa. Kemiskinan diri, kemiskinan sosial, kemiskinan ekonomi, di mana miskin diri dia merasa tidak berharga di hadapan Tuhan. Kemiskinan sosial dia dianggap remeh dan direndahkan di tengah-tengah keluarganya, pertemanannya, pergaulannya, komunitasnya. Kemiskinan ekonomi, tidak punya uang. Kemiskinan selalu membuat orang merasa iri dan membangkitkan rasa sombongnya ketika dia sudah memiliki. Bahwa aku tidak seperti perkataanmu. Bapak Ibu sekalian, kemiskinan harus dilawan. Kemiskinan, dosa harus dilawan. Barangkali kemiskinan yang kita hadapi bukanlah kemiskinan ekonomi. Barangkali kemiskinan sosial. Barangkali kemiskinan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat atau di hadapan saudara, keluarga, pasangan. Lawan kemiskinan bukan dengan pukulan, bukan dengan caci maki, berusaha merendahkan yang lain supaya kita menjadi lebih tinggi. Tidak. Di dalam Kristus. Ketika menjadi murid Kristus artinya Bapak Ibu, saya mau mengatakan menjadi murid Kristus adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa di dalam ketika membacakan firman Tuhan sering dikatakan berbahagialah yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Orang yang disebut berbahagia bukanlah hanya orang yang tahu dan mendengar, tetapi ia yang merenungkan dan mendoakan, Tuhan, kiranya Engkau memakai saya. Tetapi juga yang paling berbahagia, dia adalah yang Tuhan utus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya mau mengatakan menjadi saluran berkat itu bukan hal yang mudah. Perlu hikmat. Perlu hikmat. Sekali lagi, jangan sampai kebenaran yang memerdekakan di dalam kasih Kristus dimanfaatkan dan dijadikan celah untuk orang lain melakukan dosa. Engkau tidak sedang berhikmat. Engkau sedang menjerumuskan orang lain. Kita sedang menjatuhkan orang lain. Berhikmat itu memohon tuntunan dari Allah Roh Kudus. Adakah engkau masih membawa setiap pergumulan kehidupanmu kepada Tuhan? Adakah engkau sedang membawa pergumulan yang barangkali orang lain memiliki pergumulan dan dibawakan kepadamu? Tergerak mau memberikan bantuan, tetapi saya nggak tahu Tuhan mau kasih atau tidak. Saya tidak tahu ini orang benar atau tidak. Tanya pada Tuhan. Adakah Tuhan katakan beri? Adakah Tuhan katakan tahan dulu? Atau tidak? Engkau sudah merdeka. Hal-hal yang kita lakukan bukan lagi untuk dosa, tetapi untuk Kristus. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita lakukan harus sesuai dengan perkenanan Kristus. Jangan sampai kita mendahului dan membelakanginya. Karena Tuhan maunya tepat. Karena Tuhan memberikan tepat pada kita. Itulah yang diajarkan. Tepat pada waktunya. Tepat kepada siapa. Berkat itu gak nyasar ke orang lain. Semuanya pas dan cukup bagi setiap orang. Sekalipun dalam kacamata manusia berbeda. Kebenaran yang paling sejati Yesus Kristus itu berlaku sama kepada setiap orang yang percaya kepadanya menjadi murid-muridnya. Mari jemaat sekalian, saya mau mengajak kita sekali lagi. Engkau sudah merdeka di dalam Kristus Yesus. Dosamu sudah diampuni. Akan tetapi kehidupan ini masih sering menawarkan diri kita untuk kembali dijajah. Lawan itu semua. Kemiskinan diri, kemiskinan sosial, dihina, dicerca, semuanya, kemiskinan ekonomi. Lawan semuanya bersama-sama bergandeng tangan. Di dalam nama Yesus semuanya bisa selesai. Tidak secara ajaib Tuhan pakai Anda sekalian. Tuhan pakai jemaat satu persatu, tangan lepas tangan, pribadi lepas pribadi. Mari kita bergandeng tangan. Di dalam Kristus kebenaran yang memerdekakan. Itu bisa kita capai bersama bersatu hati. Kita menjadi merdeka, bukan hanya merdeka secara rohani, tapi mari kita hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera Allah melingkupi setiap kita melalui Anda sekalian, melalui jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di tengah-tengah kehidupan kami sering kali menjadi hamba atas segala sesuatu selama kami tidak di dalam Kristus. Ketika kami di dalam Kristus, Engkau telah memerdekakan diri kami daripada dosa. Dan kami boleh merdeka di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami mohon Tuhan, kami orang-orang yang merdeka. Kami orang-orang yang telah Engkau tebus. Mau menjadi orang-orang yang mampu memerdekakan orang lain. Yang mampu memerdekakan orang-orang yang kesusahan, yang miskin diri, miskin sosial, bahkan miskin ekonomi. Kami boleh menjadi salah satu saluran berkat mereka. Kami mohon tuntunan hikmat Allah Roh Kudus, bahwa hal ini bukanlah hal yang sekedar karena kasih, karena kasihan. Tetapi kami memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kami. Supaya hikmat Tuhan yang jalan. Supaya hikmat Tuhan yang ada di tengah-tengah pikiran kami. Supaya kami melakukannya sesuai dan pas dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan kami berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat sekalian di tengah-tengah keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang dibebaskan dari dosa, yang dibebaskan dari hukuman akan dosa. Engkau hidup sebagai murid dan menjadi anak Kristus. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.